Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini kita membicarakan klasifikasi sendi dan gerakan sendi. Oke, halaman berikutnya macam-macam sendi gerak. Itu ada yang disebut dengan sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi luncur. Nah, ini istilah-istilah yang dipakai pada macam-macam sendi, gerak sendi ya. Jadi sendi peluru itu ya muter gitu, engsel hanya seperti engsel pintu, putar itu memutar, pelana seperti pelana kuda, luncur itu hanya geser. Oke, berikutnya. Jadi ini gliding, ya artikulasi permukaannya itu flat. Jadi di antara karpal dan tarsal itu contohnya bisa monoaksial atau multiaksial. Gerakannya itu hanya sedikit dan tidak bisa rotasi, tidak bisa berputar. Gliding bergeser ya. Oke, berikutnya. Sekarang yang hing, yaitu permukaannya konveks kepada berhubungan dengan tulang yang konkav, permukaannya bisa satu tulang, bisa dua tulang. Ya, jadi contohnya ini tulang siku, sendi siku, artikulasio cubiti, itu hubungan antara humerus dengan radio ulnar. Oke, berikutnya ellipsoidea atau kondiloid. Ini permukaannya yang satu kondail atau ya, lekuan gitu, kemudian masuk ke kavitas yang elips. Ini terdapat pada antara palang dan metakarpal atau metatarsal dengan palang. Jadi ini hanya gesekan sedikit. Jadi Anda melihat tangan Anda sendiri, ya. Jadi antara karpal dengan metakarpal, metakarpal atau metatarsal dengan palang. Jadi ini gerakannya itu hanya sedikit. Ellipsoidea atau kondiloid. Oke, berikutnya pivot atau berputar, yaitu antara tulang satu masuk ke dalam ring atau bulatan dari tulang yang kedua. Ini ditemui pada proksimal ulna dan radius, yaitu untuk gerakan pronasi supinasi, dan juga pada tulang atlas yang masuk ke tulang aksis atau cervical 1 kepada cervical kedua.
Jadi gerakannya hanya rotasi. Kalau pada atlas dan aksis itu untuk rotasi tengok kanan kiri pada kepala, sedangkan pada ulna dan radius itu gerakannya pronasi supinasi. Oke, berikutnya saddle joint, bentuknya seperti saddle dan yang menunggang, yaitu tidak ada rotasi tetapi ada gerakan berputar angular motion. Di sini dicontohkan antara metakarpal dari jari satu atau thumb dengan trapesium. Jadi menggerakkan ini saddle jadi hanya maju mundur. Kalau pada aksial itu tadi sudah disebutkan dengan atlas itu rotasi. Kemudian berikutnya ball and socket joint. Ball itu seperti bola masuk ke tulang kedua yang lekuannya lebar atau dalam. Ini gerakannya bisa fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, dan sekaligus rotasi. Ini contohnya pada humerus dan scapula atau sendi artikulasio humero scapulo dengan humerus atau right shoulder. Nah, jadi sekali lagi kalau ball and socket joint putarannya paling leluasa. Jadi antara kaput humerus dengan cavitas glenoidalis. Jadi sendinya glenohumeralis atau sendi shoulder. Oke, berikutnya klasifikasi sendi. Ini ada synarthrosis, ampiarthrosis, dan diarthrosis. Synarthrosis itu dihubungkan dengan jaringan fibrus. Jadi tidak ada gerakan. Ini contohnya pada hubungan antara tulang-tulang kepala, itu synarthrosis, jadi tidak bisa bergerak, atau juga contohnya gigi nancap ke maksilar dan mandibular. Jadi tulangnya masuk ke tulang yang lain. Kemudian ampiarthrosis itu dihubungkan oleh jaringan fibrus dan kartilago. Ini ada sedikit gerakan, yaitu contohnya antara tibia dan fibula.
antara pubis kanan dan kiri. Ini terutama pada wanita yang sedang hamil akan melahirkan, itu membuka lebih lebar. Sedangkan yang ketiga yaitu diartrosis. Di sini ada sinovial, ada cairan sendi, bisa itu gerakannya monoaksial, biaksial maupun triaksial. Ini ada elbow, contohnya ada elbow, ada ankle, ada wrist, ada shoulder, ada hip. Itu dikuatkan oleh ligamen-ligamen yang kemarin kita sudah membahas di sendi lutut dan ankle. Kemudian berikutnya ini contoh-contoh. Kemudian faktor stabilisasi sendi. Ini contohnya mulai dari bone fusion antara kepala, tulang-tulang kepala, fibrous synarthrosis itu juga pada tulang kepala, cartilaginous itu contohnya pada pubis, kemudian sinovial ini macam-macam ya. Ada sendi lutut, ada sendi hip, ada sendi shoulder. Oke, berikutnya faktor stabilisasi yaitu dikuatkan oleh serat kolagen pada kapsul sendi dan ligamentum baik intra maupun ekstrakapsuler. Jadi kapsul sendi itu terdiri dari dua lapis, lapis bagian dalam dan bagian luar yaitu intrakapsuler dan ekstrakapsuler. Kemudian stabilisasi sendi juga tergantung dari bentuk permukaan sendi yang melindungi pergerakan pada arah yang spesifik. Jadi kalau ball and socket joint itu lebih fix, tapi gerakannya cukup luas. Kemudian adanya tulang, otot, skelet atau bantalan lemak sekitar sendi. Kemudian tegangan tendon yang melekat pada tulang persendian. Jadi ini semua sebetulnya dalam keadaan normal. Ini sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga menjadi stabil. Tetapi kadang-kadang karena ada trauma, kecelakaan, maka otot skelet bisa mengalami pelebaran atau peregangan. Kemudian tendon juga bisa melebar atau strain, terulur. Permukaan sendi kapsulnya juga bisa robek. Kapsul sendi yang sering itu pada sendi shoulder itu. Kemudian pada patella itu juga sering kalau quadricepsnya tidak bisa menahan, itu pasti bisa tergeser. Oke, berikutnya. Komponen penunjang
yaitu ligamen, jaringan ikat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Kemudian ada kapsul sendi, lapisan serabut yang melapisi sendi dan menghubungkan dua tulang yang membentuk persendian. Kemudian ada cairan sendi, cairan pelumas pada ujung-ujung tulang yang terdapat pada bagian kapsul sendi. Jadi yang mengeluarkan cairan sinovial itu lapisan kapsul sendi yang di dalam. Kemudian tulang rawan hialin, yaitu jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang membentuk persendian. Kemudian fungsinya untuk menjaga persendian dari benturan yang keras. Jadi kalau Anda loncat pada sendi lutut, pada sendi hip, pada sendi ankle, itu tulang rawannya sangat berfungsi. Apalagi kalau sendi lutut itu ditambah dengan meniskus. Kemarin sudah kita bahas, ada meniskus lateralis, medialis. Oke, berikutnya. Macam gerakan. Kalau ini bisa berputar, bisa angular, bisa circumduction, bisa rotation. Ini nanti setiap sendi bisa berbeda-beda. Jadi kalau gambar atas itu initial position, misalkan seperti itu. Kemudian gliding bisa bergeser ke kiri, ke kanan, ke muka belakang. Kalau angular motion, ya, itu bisa bergerak batangnya itu. Circumduction memutar, rotation, kalau circumduction memutarnya itu ke seluruh bagian. Jadi kayak gabungan dari angular motion ini. Tapi kalau rotation itu tetap pada tempatnya berputar, seperti kita tengok kanan kiri itu, atau pronasi supinasi. Oke, berikutnya gliding. Ini sudah kita jelaskan, hanya bergeser. Ini contohnya antara manubrium sterni dengan clavicula. Itu namanya kita naik turunkan ke bahu kita, itu hanya di tempat tapi bisa bergerak naik turun muka belakang. Jadi bisa elevasi, depresi, pronasi, retraksi, protraksi dan reduksi, Berikutnya angular motion. Ini contohnya ada sendi-sendi yang ada di gambar ini. Misalnya pada sendi siku, kemudian pada kepala itu pada sendi-sendi cervical, pada hip ya ada fleksi, ekstensi, hiperekstensi, ya. Kemudian pada raise fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Oke, berikutnya ini contoh angular motion yang lain. Abduksi, baik pada sendi shoulder, pada sendi hip, pada pergelangan
tangan pada metatarsofalangeal atau metacarpofalangeal, adduksi jari-jari itu. Oke, berikutnya lagi circumduction, memutarnya itu ke seluruh jurusan. Kalau ke depan ke belakang fleksi ekstensi, kalau samping abduksi, kalau ini memutarnya ke samping atas bawah, circumduction, memutar seperti garis gambar itu dari bawah ke atas. Oke, berikutnya rotasi. Tadi sudah dicontohkan pada kepala dan rotasi tengok kanan dan kiri. Kemudian pronasi, supinasi, ini hanya bergerak memutar. Prone itu tengkurap, supine itu terlentang. Oke, berikutnya gerakan khusus ini terjadi pada sendi ankle. Kita lihat pada gambar kiri atas itu eversi dan inversi, kemudian dorsifleksi dan plantar fleksi. Dorsi itu dari dorsum itu punggung, plantar itu telapak kaki, inversi itu masuk, eversi keluar. Juga ada istilah lain oposisi, yaitu hubungan antara ibu jari dengan jari-jari yang lain. Ini ada gerakan khusus. Oke, berikutnya ini pada mulut, membuka mulut, menutup mulut. Kemudian lateral fleksi, ini gabungan antara tulang-tulang servikal. Protraksi, retraksi itu pada dada tadi. Tapi bisa juga istilahnya pada kepala ini maju mundur, gerakan ke samping, ya. Oke, berikutnya ini saya kira sudah tidak asing, gerakannya fleksi ekstensi, gerakan contohnya pada sendi bahu, ya, membengkokkan, meluruskan, fleksi ekstensi. Kemudian abduksi menjauhkan, abduksi mendekatkan, depresi gerakan menurun, elevasi gerakan ke atas, mengangkat, supinasi menengadahkan, pronasi menumbuhkan, inversi gerakan miring telapak kaki ke dalam, eversi gerakan telapak kaki keluar. Oke, saya kira kemudian gangguan pada tulang itu bisa fraktur, bisa kembali lagi kalau frakturnya tertutup.
Fraktur itu bisa fraktur terbuka, fraktur tertutup, ya, remuk dan retak. Gangguan persendian itu bisa dislokasi, kemudian ankilosis, tidak bisa bergerak, artritis peradangan sendi, artritis karena asam urat, gangguan lain yaitu hidrosepalus dan osteoporosis, itu ada kropos. Kemudian pada tulang belakang itu ada istilah lordosis, skoliosis, kifosis. Lordosis ke arah belakang, skoliosis ke arah samping kiri kanan, kifosis itu melengkung ke depan. Oke, berikutnya masih ada. Ini fraktur, contohnya fraktur patah tulang, fraktur terbuka, itu menembus pada kulit keluar, tertutup itu tidak menembus kulit keluar. Berikutnya, lordosis, melengkung ke belakang. Berikutnya, skoliosis ke samping. Berikutnya, kifosis melengkung ke depan. Ini terutama pada orang-orang lansia itu membungkuk. Oke, berikutnya terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Segera ada waktu dibaca kembali.